Hari itu gue lagi di kosan, santai sambil ngopi, duduk di lantai karena kursi udah patah sebelah, dan nonton video random di YouTube. Hujan gerimis baru aja turun, bikin suasana makin adem dan ngantuk. Gue udah niat mau tidur siang bentar, soalnya kerjaan freelance juga lagi sepi-sepinya. Tiba-tiba HP gue bunyi. Bukan dari WA, bukan dari IG, tapi SMS. Iya, SMS. Udah lama banget gue nggak dapet SMS, jadi gue kira itu dari operator yang nawarin paket data lagi. Tapi pas gue buka, jantung gue langsung kayak kejedot. Pulanglah, sumur terakhir belum ditutup. Cuma satu kalimat, nggak ada embel-embel, nggak ada salam, nggak ada nama. Tapi entah kenapa, dada gue langsung berat. Suasana kamar yang tadinya tenang tiba-tiba berasa kayak dicekek kabut. Gue bengong beberapa detik, ngerasa kayak otak gue butuh waktu buat nyerna maksud pesan itu. Lalu tangan gue spontan buka detail pengirimnya. Gue ngeliat namanya, dan gue nggak bisa ngomong apa-apa. Di situ tertera nama kakek gue, nama yang udah nggak pernah muncul di HP gue sejak beliau meninggal 2 tahun lalu. Sumpah, badan gue langsung dingin, bulu kuduk berdiri kayak disetrum. Padahal gue tahu banget, nomor itu nggak aktif lagi sejak beliau meninggal. Bahkan HP-nya udah dikasih ke tukang servis buat diambil spare part-nya. Jadi siapa yang kirim? Gue coba tenangin diri, berpikir ini mungkin ulah orang iseng, atau mungkin juga nomor baru yang nggak sengaja kesimpan pakai nama lama. Tapi bagian paling bikin gue merinding bukan cuma soal nama pengirim, tapi kalimat itu, sumur terakhir belum ditutup. Itu bukan kalimat sembarangan, itu kayak kode yang cuman gue dan kakek yang tahu. Soalnya dulu waktu kecil, gue pernah tanya ke kakek soal sumur tua di belakang rumah yang ditutup pakai seng dan batu bata. Dan beliau cuma bilang, itu sumur terakhir, jangan pernah buka, jangan pernah deket-deket. Waktu itu gue nggak ngerti maksudnya apa, tapi kata-kata itu nempel terus di kepala gue, bahkan sampai gue pindah ke kota. Sumur itu selalu bikin gue penasaran, tapi juga takut. Gue coba cuekin, lanjut nonton video biar pikiran gue nggak kemana-mana. Tapi malamnya, mimpi itu datang. Mimpi tentang desa tempat gue lahir, Desa Wirasari. Dalam mimpi itu, gue berdiri di tengah jalan tanah merah desa. Semua rumah sepi, nggak ada satu orang pun. Tapi gue tahu, itu Wirasari. Dari bentuk rumah-rumahnya, dari pohon nangka gede di dekat balai warga, semuanya masih sama seperti dulu. Tapi ada yang aneh. Sumur di belakang rumah kakek kebuka, nggak lagi ditutupin, dan dari dalamnya gue dengar suara lirih, kayak orang minta tolong. Tapi suaranya nggak jelas, kayak setengah tenggelam. Makin lama, suara itu makin nyaring, jadi kayak jeritan. Gue lari, tapi kaki gue berat. Dan sebelum gue bisa keluar dari mimpi itu, ada tangan pucat yang narik kaki gue ke dalam sumur. Saat itu juga, gue kebangun. Dengan keringat dingin, ngucur dari pelipis. Gue duduk lama di atas kasur, nyalain semua lampu di kamar. Gue udah jarang banget mimpi, apalagi mimpi yang detil dan nyata kayak tadi. Gue coba inget-inget semuanya, dan rasa takut bercampur penasaran mulai merayap pelan-pelan. Besoknya, setelah mikir semalaman, gue mutusin buat pulang ke desa. Udah 2 tahun gue gak kesana. Sejak kakek meninggal, rumah tua itu dikunci rapat, dan keluarga gak ada yang tinggal di situ. Sepupu-sepupu gue semua merantau, dan orang tua gue sendiri udah lama pindah ke kota lain. Tapi gue ngerasa, ada yang harus gue selesaikan. Sesuatu yang kakek tinggalin buat gue. Dan entah kenapa, perasaan gue bilang semuanya berawal dan mungkin juga berakhir di sumur itu. Begitu sampai di Wirasari, suasananya langsung bikin gue nggak nyaman. Dulu, tiap kali pulang kampung, suara anak kecil main lari-larian di jalan tanah. Itu selalu nyambut gue. Warung Butini di pojok jalan biasanya rame sama bapak-bapak yang ngerokok sambil ngeteh. Sekarang, jalanan kosong, warungnya tutup,
Bahkan dedaunan kering dibiarkan numpuk kayak udah berhari-hari nggak disapu. Langit mendung makin nambahin rasa aneh. Sunyi, bukan sunyi yang tenang tapi sunyi yang kayak ada sesuatu yang ngintipin dari balik bayangan. Gue sempat berdiri lama di ujung jalan masuk desa, nunggu ada yang lewat. Tapi yang muncul cuman angin. Angin yang bawa bau tanah basah, bercampur aroma bangkai binatang kecil yang udah mulai busuk. Gue jalan pelan sambil bawa tas ransel, ngelewatin rumah-rumah yang dulu penuh tawa. Banyak yang kosong, jendela ditutup rapat, tirai dalam rumah bahkan kayak udah lama nggak diganti. Beberapa rumah kelihatan mulai lapuk, catnya ngelupas, dan atapnya banyak yang bolong. Rasanya kayak desa ini berhenti bernafas. Gua nemu satu rumah yang masih kelihatan hidup. Ada suara TV dari dalam, dan lampu trasnya nyala meski matahari masih sore. Gue samperin dan ketok pintu. Yang buka Pak RT, Pak Sumarno. Dulu dia orang paling ramah. Tapi, begitu lihat gua, ekspresinya langsung berubah. Bukan marah, tapi waspada. Seolah kedatangan gua bikin masalah. Gue senyum, nyoba basa-basi nanya kabar dan bilang kalau gua baru datang dari kota. Dia cuma angguk dingin, lalu nyuruh gua masuk sebentar. Di dalam rumahnya, atmosfernya juga beda. Istrinya nggak nyapa, cuma ngelirik sebentar lalu masuk ke dalam dapur. Gua nanya pelan soal desa, kenapa sekarang jadi sepi banget? Pak RT jawab singkat-singkat, matanya sesekali ngelirik ke jendela. Tapi, yang bikin gua makin penasaran, waktu gue sebut kata sumur terakhir, dia langsung berhenti ngomong. Tangannya yang tadinya megang gelas teh, tiba-tiba gemetar. Suaranya berubah jadi berat dan rendah. Jangan main-main soal itu, katanya pelan, tapi nadanya tegas. Gue pikir dia bercanda, tapi sebelum gue bisa tanya lebih lanjut, dia berdiri. Tutup mulutmu. Kalau kamu masih sayang nyawa, lanjutnya. Setelah itu, dia gak mau ngomong lagi. Dia ngasih kode halus biar gue pergi dari rumahnya. Gue pun keluar dengan kepala penuh pertanyaan. Di sepanjang jalan, gue coba tanya ke beberapa warga yang masih tinggal. Tapi, setiap kali gue sebut soal sumur, hasilnya sama. Wajah mereka langsung tegang. Ada yang pura-pura gak dengar. Ada yang langsung balik badan dan jalan pergi. Bahkan satu ibu-ibu tua langsung berdoa sambil jalan mundur. Kayak gue baru ngomongin hal terlarang. Gue makin curiga. Apa sih yang sebenarnya disembunyiin di desa ini? Kenapa semua orang takut? Dan kenapa semua perubahan ini terjadi setelah kakek gue meninggal? Sumur terakhir itu beneran ada sesuatu? Atau cuma bagian dari cerita lama yang gak pernah gue tahu akhirnya? Tapi kenapa sekarang rasanya semua mengarah ke situ? Malam itu gue tidur di rumah peninggalan kakek. Rumah tua itu berdiri di pinggiran desa, agak masuk ke arah kebun belakang. Udah lama kosong. Sejak kakek meninggal, gak ada yang mau nempatin. Tapi, daripada numpang di rumah orang yang kayaknya ogah nerima gue, mending gue di situ aja. Begitu masuk, bau kayu tua dan debu langsung nyambut gue. Suasananya hening banget. Bahkan suara jangkrik pun kayak enggan bunyi di sekitar rumah itu. Gue nyalain satu lampu di ruang tengah, lalu duduk sambil ngerapihin barang-barang dari tas. Beberapa foto tua kakek dan almarhum nenek masih tergantung di dinding. Pandangan mereka, entah kenapa, malam itu berasa beda. Kayak ngikutin gerak gue. Sekitar tengah malam gue kebangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Suara kayak air ditimba dari sumur. Padahal rumah ini jauh dari sumur umum. Gue diam dulu, mikir jangan-jangan cuma suara angin atau binatang. Tapi suara itu makin jelas. Kayak ada yang narik timba, lalu air ciprat ke tanah. Terus suara ember diseret. Gue bangun, ngintip dari jendela. Tapi gelap total. Gak ada lampu, gak ada orang. Tapi suara itu masih ada. Gue ambil senter, pelan-pelan keluar. Langkah gue ngelewatin kebun kecil menuju arah suara. Dingin mulai nyusup ke tulang. Tapi gue tetap jalan.
Dan saat gue sampai di belakang rumah, gue berhenti. Ada sumur, tertutup kayu tua dan anyaman bambu. Gue yakin ini bukan sumur umum. Dan anehnya, gue nggak inget pernah lihat sumur ini waktu kecil dulu. Suara timba tadi udah berhenti, tapi gue bisa ngerasain. Ada yang merhatiin gue dari dalam. Bukan hewan, bukan orang, tapi sesuatu. Perasaan gak enak makin gede, gue mundur buru-buru balik ke dalam rumah. Tapi sebelum nutup pintu, gue denger satu kalimat dari arah sumur. Suara pelan, tapi jelas banget. Jangan tinggalkan aku di bawah. Suara perempuan, serak, kayak minta tolong, tapi bukan manusia biasa. Gue kunci pintu rapat malam itu, tapi suara dari sumur terus terngiang di kepala gue sampai pagi. Gue bangun pagi itu dengan kepala berat. Rasanya kayak mimpi semalam itu belum selesai. Tapi ini bukan mimpi. Suara dari sumur itu beneran gue dengar. Gue yakin banget. Gue duduk di ujung ranjang, ngeliatin lantai rumah kayu yang udah mulai keropos. Matahari pagi masuk dari celah-celah jendela, tapi entah kenapa, rumah ini tetap terasa gelap. Dingin, hawa nggak enak masih nempel di badan gue. Gue putusin buat keluar, ngeliat sumur itu lagi. Kali ini siang mungkin bisa lebih jelas. Tapi pas gue jalan ke belakang rumah, sumurnya nggak ada. Gue muter-muter, ngelewatin tempat yang semalam gue yakin banget ada sumur di situ. Tapi sekarang cuma tanah kering dan beberapa batu tua. Nggak ada tanda-tanda ada sumur pernah berdiri di situ. Bahkan nggak ada bekas tanah digali. Gue sempet mikir apa gue halu. Tapi suara itu terlalu nyata. Kata-katanya masih jelas di kepala. Jangan tinggalkan aku di bawah. Siapa dia? Apa maksudnya? Gue balik ke rumah dan nemuin satu kotak kayu kecil di lemari tua. Kunci lacinya udah karatan, tapi gue paksa buka. Di dalamnya ada buku catatan. Tulisannya tangan kakek gue. Halaman pertama cuma ada satu kalimat. Jika sumur itu dibuka, maka tak akan ada jalan kembali. Gue nelen ludah. Bulu kuduk gue langsung berdiri. Di halaman berikutnya ada peta kecil, gambar kasar denah desa. Dan titik merah kecil di belakang rumah ini. Tepat di tempat sumur itu muncul semalam. Berarti sumur itu emang ada. Tapi kenapa siang ini bisa nggak kelihatan? Apa dia cuma muncul di waktu tertentu? Gue baca lagi halaman-halaman di buku itu. Banyak tulisan yang udah luntur tapi beberapa masih bisa dibaca. Salah satunya bilang kalau sumur itu bukan cuma tempat biasa. Katanya sumur terakhir itu penghubung. Tapi penghubung kemana? Gak dijelasin. Yang bikin makin serem, di akhir catatan kakek ada tulisan melingkar, seperti ditulis buru-buru. Dia masih di bawah. Dia tahu aku pergi. Dia menunggumu sekarang. Gue langsung nutup buku itu. Tangan gue dingin, jantung deg-degan. Siapa dia yang dimaksud? Kenapa harus gue? Dan saat itu juga, gue dengar suara pintu belakang rumah kebuka sendiri, padahal gak ada angin. Gue berdiri diam di tengah ruang tamu, mata ngarah ke belakang. Suara pintu yang kebuka itu pelan, berderit panjang kayak nungguin gue buat nengok. Tapi gue gak langsung berani. Seluruh badan gue tegang, tangan dingin, dan suara detak jantung sendiri kedengeran di telinga. Akhirnya gue nekat ngelangkah pelan ke arah dapur, lalu ngintip ke pintu belakang. Dan bener aja, pintu kayu itu kebuka lebar. Gak ada siapa-siapa di sana. Tapi yang bikin bulu kuduk makin naik, di ambang pintu ada jejak kaki kecil tapi jelas basah, masuk dari luar ke dalam. Gue nyorot pakai senter, karena cahaya dari jendela gak cukup terang. Jejaknya cuma 2 langkah, lalu berhenti tepat di tengah dapur. Abis itu, gak ada lagi. Kayak yang masuk itu tiba-tiba hilang gitu aja di udara. Gue telan ludah, tutup pintu buru-buru, dan kunci. Tapi pas gue balik badan, gue lihat meja makan yang semalam kosong sekarang ada sesuatu di atasnya. Sebuah timba tua dari besi, masih netesin air. Airnya keruh, kecoklatan.
dan baunya amis, kayak darah basi. Gue nggak nyentuh, cuman berdiri sambil merinding. Gue tahu benda itu nggak ada di situ sebelumnya. Itu pasti dari sumur. Entah gimana caranya, bisa muncul di meja. Gue langsung ambil buku catatan kakek lagi, buka halaman-halaman terakhir. Ada gambar lingkaran, semacam simbol aneh, terus keterangan. Jika dia sudah menampakkan airnya, maka waktunya hampir tiba. Jangan menatap ke dalam, jangan jawab panggilannya. Gue nutup buku itu dan mulai panik. Ini udah bukan halusinasi atau iseng orang. Ini nyata. Ada sesuatu yang ikut gue sejak gue ke sumur itu. Waktu makin siang, tapi suasana rumah malah makin berat. Udara di dalam rumah kayak nahan napas. Sunyi banget sampai suara napas gue sendiri terdengar jelas. Gue keluar, cari Pak RT. Satu-satunya orang yang masih kayak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue samperin rumahnya, ketok pintu berkali-kali. Tapi nggak ada yang jawab. Jendelanya ketutup semua. Padahal waktu pertama gue dateng, dia buka pintu sendiri. Sekarang kayak ngumpet. Gue nunggu sebentar di depan. Tapi makin lama, gue ngerasa ada yang ngintip dari balik tirai. Bener aja, tirai sedikit geser, terus balik lagi. Gue akhirnya manggil, Pak RT, saya cuma mau nanya soal sumur itu lagi. Gak ada suara. Pak, di rumah saya muncul timba dari sumur. Saya takut, Pak. Masih sepi. Tapi pas gue mutusin mau pergi, suara dari dalam rumah kedengeran. Udah kebuka ya? Gue langsung berhenti. Itu suara Pak RT, tapi nadanya datar, pelan, terlalu tenang. Gue balik badan, ngeliat pintu rumahnya mulai kebuka sedikit. Tapi bukan Pak RT yang muncul, yang ngintip anak kecil, wajahnya pucat, matanya hitam semua, dan dia senyum. Sumur terakhir belum selesai, bisiknya. Gue mundur pelan-pelan, napas ngos-ngosan. Tapi waktu gue nengok lagi, anak itu udah nggak ada, dan dari kejauhan, suara timba ditarik dari sumur terdengar lagi. Gue berdiri mematung di depan rumah Pak RT, napas ngos-ngosan, sementara suara timba ditarik dari sumur makin jelas. Kerak, kerak, kerak. Bunyinya pelan, tapi ritmenya konsisten, seolah ada yang lagi narik tali dari dalam sumur yang udah lama nggak dipakai. Gue balik badan pelan-pelan, gak berani lari. Entah kenapa, kaki gue berat banget buat digerakin. Pikiran gue masih stuck di wajah anak kecil tadi. Mata hitam semua, senyum dingin, dan suaranya masih nempel di kepala gue. Sumur terakhir belum selesai. Gue langsung jalan cepat ke rumah. Gak peduli sama tatapan kosong warga desa yang beberapa mulai muncul dari balik pintu. Mereka diem, ngeliatin gue jalan, tapi gak ada satupun yang manggil atau nanya apa-apa. Kayak mereka udah tahu sesuatu emang lagi kebuka. Begitu sampai rumah, gue langsung mengunci semua pintu dan jendela. Tapi suara timba itu masih kedengeran. Padahal jelas-jelas sumur ada di belakang rumah. Dan dari dalam, gak mungkin kedengeran sejernih itu. Tapi gue denger. Bukan cuma denger, gue rasa gue bisa ngerasain getaran talinya juga. Gue duduk di ruang tamu, ambil buku kakek lagi. Nyari apapun yang bisa ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Di salah satu halaman yang lusuh, gue nemu catatan tangan yang hampir pudar. Sumur itu bukan tempat ambil air, itu segel. Orang-orang dulu nyebutnya pintu kedua. Bukan semua yang mati bisa istirahat. Sebagian masih nyangkut di batas. Dan batas itu sumur terakhir. Gue bacanya gemeteran. Ini berarti ada sesuatu yang dikurung di sumur itu. Dan sekarang kayaknya segelnya mulai lepas. Tiba-tiba dari arah dapur suara timba itu makin keras. Kerak, kerak. Tapi sekarang ada yang beda. Ada suara lain. Kayak suara napas. Pelan, berat. Dan yang paling bikin jantung gue nyaris berhenti, ada suara yang nyebut nama gue. Rey. Suaranya serak, kayak suara orang tenggelam. Gue langsung bangkit dan lari ke dapur dengan senter di tangan. Tapi gak ada apa-apa. Timbanya udah gak di meja. Hilang.
Gue jalan pelan ke arah jendela belakang, intip keluar. Dan di sana, di pinggir sumur, gue lihat bayangan orang berdiri. Diameter badannya gelap, rambut panjang. Tapi jelas-jelas dia lihat ke arah gue. Gue mundur, nafas udah gak karuan. Tapi bayangan itu ngelangkah maju satu langkah. Dan gue sadar, itu bukan bayangan. Itu makhluk. Sesuatu yang udah lama dikurung. Dan sekarang bebas. Gue buru-buru naik ke kamar atas, ngunci pintu, dan nyari sisa catatan kakek. Ada satu lembar kecil di antara halaman buku. Kalau dia sudah muncul, jangan tinggal di desa malam ini. Pergi, walau harus lari. Gue gak mikir dua kali. Gue ambil tas, keluar lewat jendela samping, dan lari ke jalan utama. Tapi waktu gue nyampe ke jalan besar, gue berhenti. Jalan itu gak ada ujungnya. Langit gelap, udara berubah. Rumah-rumah di desa tiba-tiba hilang dari pandangan. Yang tersisa cuma kabut. Dan dari belakang gue, suara ember ditarik kembali kedengeran. Tapi kali ini disertai suara langkah kaki, nyeret, pelan, menuju gue. Langkah kaki itu makin deket. Suaranya kayak diseret, berat, pelan, tapi pasti. Gue bener-bener nahan napas, badan gak bisa gerak, cuman berdiri di tengah kabut tebal yang entah dari mana munculnya. Ri, suaranya makin jelas, tapi bukan cuma satu. Sekarang gue denger banyak suara, lirih, berbisik dari segala arah. Ray, kenapa kamu buka segelnya? Kenapa kamu balik ke sini? Sumur itu untuk nahan kami. Gue muter, nyari jalan keluar, tapi gak ada jalan. Semua rumah desa udah hilang. Yang ada cuma kabut putih pekat dan tanah becek di bawah kaki gue. Kayak gue berdiri di tempat yang bukan dunia nyata lagi. Tiba-tiba, kabut itu terbelah dikit dan di depannya muncul sosok. Orang tua, kurus, pakai baju compang-camping. Gue kenal wajah itu. Kakek gue, tapi matanya bukan mata orang hidup. Penuh urat hitam, tatapannya kosong. Dan dia jalan pelan ke arah gue. Gue gak buka apa-apa, kek. Gue cuma pengen tahu. Suara gue gemetar. Lebih ke diri sendiri daripada beneran ngomong. Tapi, kakek gue jawab, kamu datang itu artinya kamu udah buka. Dia ngeluarin sesuatu dari balik bajunya. Potongan papan kecil, bentuknya mirip penutup sumur. Ada tulisan aneh, entah bahasa apa, lalu dia nunjuk ke belakang gue. Gue noleh pelan, dan sumurnya ada di situ. Sumur terakhir, gelap, gede banget. Lebih besar dari yang pernah gue lihat, kayak lubang ke perut bumi. Dan dari dalamnya, ada tangan-tangan keluar, gerak-gerak, narik diri mereka naik. Bukan cuma satu, banyak, puluhan, mungkin ratusan. Segel udah pecah. Yang kamu lihat di desa cuma bayangan. Semua orang udah mati sejak bertahun-tahun lalu. Gue melongo. Mati. Terus, gue ngomong sama siapa aja tadi? Kakek gue diam. Lalu jawab pelan. Itu kenangan, bukan orang. Gue mulai ngerasa mual. Kepala berat. Segala yang gue lihat, Pak RT, ibu-ibu di warung, anak kecil, semua ternyata cuma sisa. Kayak kaset rusak yang terus muter. Gue berbalik dan mulai lari. Tapi gak ada arah. Kabut makin pekat. Langkah gue makin berat. Sampai akhirnya tanah di bawah kaki gue runtuh. Gue jatuh ke dalam sumur. Gelap, dalam, jatuh terus. Dan pas gue buka mata, gue udah di kamar kosan. Napasku ngos-ngosan. Keringat dingin ngucur. Gue langsung bangkit. Lihat HP, jam masih nunjuk jam 2 pagi. Tapi gak ada pesan. Gak ada catatan. Gak ada apapun. Gue buka galeri. Foto-foto gue di desa. Gak ada. Gue coba nyari buku catatan kakek gue di tas. Kosong. Gue ke cermin. Dan saat gue natap pantulan gue sendiri, jantung gue nyaris berhenti. Di belakang gue, di dalam pantulan cermin, ada sumur. Dan kakek gue berdiri di sebelahnya. Tersenyum. Sudah selesai. Sekarang giliran kamu, Ray. Lampu kamar langsung mati. 3 hari kemudian, temen sekosan gue laporan ke pemilik kos. Kamar gue kosong. Semua barang ada, tapi nggak ada gue.
HP gue nyala, tapi nggak bisa dihubungi. Di meja cuma ada satu kertas kecil yang ditulis tangan. Sumur terakhir udah buka, maaf, gue nggak sempet nutup. Dan sejak hari itu, setiap jam 2 pagi, orang-orang di kos gue mulai denger suara timba dari kamar kosong itu. Kadang, suara langkah juga, tapi yang paling serem, kadang-kadang mereka bilang, denger suara gue nyanyi pelan dari balik pintu. Sumur, sumur, jangan buka lagi.